Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala tercurah pada panjenengan semuanya, mengalir melalui aliran darah menuju ke 360 sendi yang dalam tubuh panjenengan sehingga jenengan tetap sehat, selamat, tambah semangat dalam ibadah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ala diniyah wa biniyatin sholihah liridho ila ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun bapak-bapak pengurus takmir mushola Nur yang saya hormati, bapak-bapak ibu-ibu para sedaya yang saya hormati ugi, semoga panjenengan jenengan mengucapkan rasa puji lan syukur wonten ngayanten Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah alhamdulillah alamin. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk mengikuti taklim, masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan. Tidak semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mendapat kesempatan yang sama seperti panjenengan ini. Ini perlu disyukuri. Sehingga sholawat salam tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu saya hormati, melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin sampai pada adab bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan beberapa artinya saja, adab pergaulan dan persahabatan menurut Imam Ghazali. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, lebih dari sekedar teman, lebih dari sekedar sahabat, namun bersaudara. Sama orang mukmin itu bersaudara. Karena bersaudara sehingga perlu saling mengingatkan, perlu saling bantu, saling tolong dalam hal iman dan takwa. Rasulullah SAW juga menyampaikan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Sesama orang Islam itu saudara. Sesama orang Islam itu saudara, bersaudara. Nah, di sini kita akan bahasakan adab atau etika pergaulan dan persahabatan. Adabus sahabati ma'a sahibi la yufarriquka ay bi'almihi wa tawfiqihi fi jami'i awqatika. Nah, adab bersahabat dengan sahabat itu tidak akan kita berpisah karena didasari dengan ilmu ataupun taufik dari Allah SWT pada setiap seluruh waktu-waktu kita selalu bersahabat. Tentunya bersahabat yang paling bagus adalah yang kemarin kita bahas, yaitu bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersahabat dengan sesama manusia kadang-kadang mengalami pisah, mengalami putus, mengalami kejauhan, kerenggangan, mengalami kekecewaan. Kalau sedang sama manusia, kalau dengan Allah SWT, insya Allah tidak akan mengecewakan. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain.
Jadi setiap kebajikan yang baik dan benar adanya dari orang lain itu sebaiknya kita ambil sebagai pelajaran bagi kita. Oh, itu orang itu melakukan sebuah kebajikan ini. Bagus kita dan benar itu yang dilakukan, aku harus tiru, aku harus menirunya. Yang itu sebagai pelajaran. Memang panjenengan semuanya tahu bahwa banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi tidak banyak yang bisa menjadi contoh. Saya ulangi lagi, panjenengan semuanya tahu di sekitar kita banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi tidak banyak yang bisa menjadi contoh. Karena memberi contoh itu lebih mudah daripada menjadi contoh. Kita tentunya memilih orang yang layak menjadi contoh, bukan sekedar hanya memberi contoh. Begitu pula dalam berteman, bersahabat, juga cari teman, sahabat yang bisa menjadi contoh buat kita, tidak sekedar memberi contoh. Kadang-kadang contoh yang dia berikan pada kita tidak bisa kita menirunya. Tidak bisa kita menirunya karena tidak kelasnya mungkin, karena beda level mungkin, karena tidak sama kekuatannya, sehingga contoh yang dia berikan tidak bisa kita tiru. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Mana ada toh dia susah kok bisa membahagiakan orang lain? Tentunya yang bisa membahagiakan orang lain adalah orang yang sedang bahagia. Enggak seperti pelawak itu belum tentu dia sendiri bahagia. Dia kerjanya menghibur, membahagiakan orang lain, tapi dia sendiri belum tentu dalam keadaan bahagia. Yang secara hakiki yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Muhsinun, orang yang apian, yang selalu berbuat menyenangkan, membahagiakan, apian, baik hati pada orang lain, itu yang paling bahagia, baik di dunia maupun di akhirat nanti dia akan jadi orang yang paling bahagia. Bapak Ibu saya hormati, manusia ini terbagi dalam 3 kategori. Ini beda dengan kajian yang pernah kita sampaikan. Al-insanu ismani, manusia itu terdiri dari 2 bagian, az-zahiru wal batinu, yang zahir, yang nampak, yang lahir, dan yang batin, yang enggak nampak. Yang zahir, yang nampak jasmani atau fisiknya, dan yang batin rohani atau jiwanya. Itu beda kajian dengan yang ini. Kalau di sini dalam pergaulan, persahabatan, pertemanan, bertetangga, di sini manusia terbagi dalam 3 kategori. Pertama, manusia yang seperti makanan. Kita punya teman, punya saudara, punya tetangga seperti makanan, di mana saja selalu dibutuhkan, selalu diperlukan. Setiap ada event, ada acara, si A ini selalu dibutuhkan. Ada enggak se-RT kita, kampung kita, ada enggak orang yang selalu kita butuhkan keberadaannya? Setiap event kegiatan, setiap kegiatan apa saja selalu kita butuh dia. Kalau nggak ada dia, kita nggak seru deh, harus ada dia. Itu tipe A, manusia tipe A ini, seperti makanan, selalu dibutuhkan. Ya, kalau bisa kita itu memilih jadi tipe A kalau bisa, tapi belum tentu kan, karena kita pembawaan kita, jiwa kita dari dulu seperti ini beda-beda.
Bagaimana aku bisa bertipe seperti ini, seperti makanan selalu dibutuhkan orang-orang ini, selalu membutuhkan aku, gimana ya? Yang kedua, yang B, tipe yang B ini manusia yang seperti obat, hanya dibutuhkan saat-saat tertentu saja, nggak selalu dibutuhkan, saat-saat tertentu aja dibutuhkannya. Jadi seperti obat. Dalam pergaulan si B ini, tipe B ini, tipe kedua ini adalah sering ditinggalkan oleh masyarakat, oleh tetangga, sering ditinggalkan. Hanya dia dijawil, ayo melu, ayo aku butuh kowe, melu aku, ayo melu, aku butuh kamu. Saat dibutuhkan saja dipakainya. Tipe yang kedua seperti obat. Ada yang tipe C, tipe yang ketiga ini, manusia yang seperti sampah, seperti bau bangkai, seperti bau curut yang tidak pernah digunakan oleh warga, masyarakat atau tetangganya, sering mengabaikannya, bahkan kehadirannya sering ditinggalkan, kehadirannya sering buat keresahan, kesusahan, kepayahan, kerepotan, sering buat kekacauan, sehingga ditinggalkan oleh masyarakat. Ini yang tipe yang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu adalah menjadi ujian bagi hamba yang beriman. Untuk itu kita perlu bermuhasabah, introspeksi diri. Kemudian masyarakat yang akan menilai kita ini, aku ini termasuk tipe yang mana ya? Aku ini termasuk tipe yang A atau yang B atau yang C ya? Nah, setelah introspeksi diri, bermuhasabah, kita mulai memperbaiki diri. Ya ini di akhir tahun 1445 Hijriah ini waktu yang tepat untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri. Aku nih seperti apa ya? Gimana tahun berikutnya? Apakah aku bisa lebih baik dari tahun ini apa enggak? Nah, itu saatnya untuk mempersiapkan diri menyambut tahun baru 1446 Hijriah dengan nilai kualitas ibadah yang lebih tinggi, lebih meningkat daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bertipe C, syukur bisa meningkat ke tipe B. Dari tipe B, syukur bisa meningkat ke tipe A yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat ini. Yang penting kita harus punya etika yang baik, beradab yang mulia, jadi wong sing apian, baik hati, dermawan, itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat ataupun saudara, itu ada tiga macam. Tadi tipe manusia ada tiga tipe: A, tipe B, tipe C. Tipe A seperti makanan, tipe B seperti obat, tipe C seperti sampah, seperti curut. Kehadirannya seneng curut datang kampung ke kamar kita, mending tikus. Nah, curut wis mampu mlaku, wis mampu apa mana ninggali uyuh dan mampu dah, mending tikus. Ini saudara pun juga ada tiga macam. Satu, saudara untuk akhirat. Kita bersaudara untuk urusan akhirat. Kita harus lihat dulu agamanya. Oh, aku bersaudara dan dengan dia. Kita lihat agamanya. Agamanya apa tuh ini? Oh, sudah tahu agamanya Islam. Ya sudah, berarti sesama orang Islam bersaudara. Karena sesama orang Islam bersaudara, maka dalam persahabatan, pergaulan, hendaknya memegang surah Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran. Itu kalau bersaudara, bersahabat dengan sesama orang Islam. Jadi saling mengingatkan, kamu udah sholat belum? Ayo saja, udah lama ini adanya udah tadi kok. Ini sholat, saling mengingatkan.
Jadi mengajak ketakwaan, kebajikan, saling mengingatkan. Ayo ikut bantu dia yuk, kasihan dia itu sedang dalam kesusahan, yuk kita bantu bareng-bareng yuk. Nah, itu saling mengajak untuk berbuat kebaikan. Saudara untuk urusan akhirat berarti saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, yang mana urusannya adalah urusan iman, takwa, kebajikan, pahala, urusan akhirat. Yang kedua, tadi saudara akhirat, saudara persahabatan untuk urusan akhirat. Yang kedua, ada yang bersahabat hanya untuk urusan dunia saja. Kalau bersahabat, bersaudaranya urusan dunia saja, kita harusnya memperhatikan adab, etika, dan kita perhatikan pula kejujurannya. Nah, kalau nggak jujur, kita bersahabat dengan orang yang nggak jujur, siapa yang rugi? Tentunya kita akan rugi nanti, dirugikan. Kalau punya sahabat ternyata nggak jujur, dia ternyata baru ketahuan setelah lama aku bersahabat dengannya, ternyata selama ini aku dikibuli ya, dibohongi, ditipu, aku nggak terasa, nggak tahu. Jangan sampai urusan dunia melupakan urusan akhirat. Kalau bersahabat, bersaudara dalam urusan dunia ini, jangan sampai melupakan urusan akhirat. Misal Pak Muhsin berbisnis dengan Pak Arif, ya saat berbisnis ya harus memperhatikan kejujurannya. Jangan sampai mengabaikan kejujuran sehingga urusan akhirat rusak, kacau. Maka harus memperhatikan kejujuran, jangan sampai terabaikan. Juga memperhatikan pula etika, adab dalam berbisnis itu. Meskipun nampaknya bisnis urusan duniawi, namun jangan sampai merusak yang urusan akhirat. Contoh bisnis di pasar-pasar tradisional, misalkan nimbang 1 kilo, ternyata hanya 9,5 on, 9,5 on. Beli kain 1 meter, ternyata diukur hanya 95 cm. Itu kan termasuk bisnis urusan dunia, namun mengabaikan akhirat. Kita tetap, meskipun bersahabat dalam hal urusan duniawi, kita tetap berusaha menjaga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik dan akhiratnya tetap baik. Waqina ada benar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Bapak Ibu saya hormati, tipe yang ketiga, persahabatan atau persaudaraan itu, macam yang ketiga adalah saudara atau sahabat hanya untuk bersenang-senang saja. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara. Di sana teman tiada, teman kok bersenang-senang. Dalam hal ini kita juga harus selamat dari fitnahnya, kejahatannya, keburukannya saat bersenang-senang. Aku kalau tubing sukanya sama dia, aku kalau mendaki muncak, aku temannya bukan dia tapi ganti yang ini. Aku kalau bersepeda, aku ganti pasangannya ini, sukanya sama ini. Nah, bersahabat dengan ini. Kadang karena hobinya banyak ya, kadang hobi bersepeda, kadang hobi panjat tebing, panjat gunung, ada hobinya macam-macam, bersahabat yang beda-beda orang. Nah, semuanya harus sahabat dalam kesenangan, dalam hal bersenang-senang, dalam berhibur, perlu diperhatikan. Jangan sampai kita terkena fitnah atau kejahatannya, keburukannya. Jangan sampai terlena dengan kesenangan sehingga mengabaikan keselamatan dunia akhirat kita. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh kaumnya, siapakah
yang telah mengajarkan adab kepadamu, wahai Isa? Nabi Isa menjawab, tidak ada yang ngajari adab padaku, tapi aku melihat kejahilan. Kejahilan itu kebodohan, kejahilan dari orang yang bodoh itu, maka aku menghindarinya. Punya teman kok bodoh, maksudnya bodoh bukan dalam hal arti bodoh pengetahuan, tapi dalam hal arti tidak punya adab, nggak punya etika, nggak punya tata krama, begitu loh. Hindari. Punya teman kok bodoh, jadi bukan bodoh dalam hal ilmu pengetahuan. Bodoh di sini dalam artian tidak punya etika, adab, sopan santun, tata krama, tidak punya keimanan, ketakwaan, ya hindari. Maka menghindari. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga begitu, belajarnya dengan cara tidak ada yang ngajari tentang adab, sopan santun, etika, enggak ada, tapi melihat teman kok bodoh begitu. Ya, jangan sampai kita salah pergaulan atau salah pilih teman. Karena kalau salah pilih teman, ini terutama untuk anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang masih muda, kalau salah pilih teman, jadi salah pergaulan hingga mengabaikan nasihat orang tua. Ia larut dalam kesenangan, sahabat dalam kesenangan, dalam pergaulan yang salah, akhirnya bisa merusak akidah, akhlaknya rusak. Manakala telah terbina persahabatan, maka harus memperhatikan hak-hak dan etika dalam persahabatan tersebut. Kun kal yadaini wala takun kal udunain. Jadilah kalian seperti dua tangan dalam bersahabat, jangan menjadi seperti dua telinga. Kalau dua tangan saling bantu, saling tolong, satu kotor, yang lainnya membersihkan, satu sakit, lainnya membantu, mengobati, ngatesin obat. Dalam bersahabat begitu, tidak seperti dua telinga yang berjauhan, sama kembar identik tapi kok berjauhan, nggak pernah saling sapa, nggak pernah saling bantu, malah kadang-kadang saling iri. Sini kasih emas, yang sini pengennya ikut emas juga. Kalau yang sini dikasih anting yang bunter besar, ini pengennya ikut besar juga. Tidak mau yang beda, nggak mau. Sering kali terjadi iri seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikannya, kun kal yadaini walatakun kal udunain. Dalam bersaudara jadilah seperti dua tangan, jangan bersaudara seperti dua telinga. Perumpamaan dua orang bersaudara itu seperti dua tangan yang satu saling membersihkan yang lainnya. Jadi si A bersahabat dengan si B, kok melihat si B melakukan kesalahan, A harus mau menegur, mengingatkannya. Itu nggak boleh ya, jangan gitu, nggak boleh ya. Kalau nggak mau ya tak tinggal lu, nggak mau sama kamu lu. Mengingatkan, tidak malah mendukung. Ta'awanu al birri wa taqwa wala ta'awanu al ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan dalam hal keburukan, maksiat, dan dalam hal perbuatan dosa, jangan tolong menolongnya. Jadi itu bukan bersahabat dalam hal bermaksiat. Sahabat beda dengan persahabatan anak pang yang di Tejosari. Anak pang anak Tejosari beda persahabatannya, anak-anak pensiunan dicari. Persahabatan anak pensiunan kan, ini kan anak-anak muda seperti ini. Nabi Muhammad SAW pernah masuk dalam satu semak belukar, kemudian Nabi mendapatkan dua potong kayu siwak, yang satu lurus, yang satu bengkok.
Dua potong kayu siwak tersebut dibawa oleh Nabi, kemudian yang satu yang lurus diserahkan kepada sahabat. Saat sahabat menerima, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau lebih berhak mendapatkan yang lurus daripada aku? Kenapa aku diberi yang lurus, engkau ambil yang bengkok? Nah, jawaban Rasulullah SAW, tidakkah seseorang itu menyertai temannya walaupun sesaat? Menyertai sesaat. Yang lurus dan bengkok menyertai sesaat menyertai di waktu siang, melainkan dia ditanya apakah akan menunaikan hak-hak Allah dalam persahabatannya itu. Justru ia akan melalaikannya, akan memenuhi hak-hak Allah dalam persahabatan atau melalaikannya. Jadi sahabat yang bengkok dan yang lurus, ya kadang ya sebentar dok bersahabat, sebentar dok, manusia enggak lama. Tapi dalam ini mengingatkan, kamu sedang berbuat bengkok, ayo lurus. Kamu berbuat salah, ayo yang benar. Kamu maksiat, ayo tinggalkan. Nah, jadi yang lurus yang saling mengingatkan. Kalau sudah mendapat yang lurus, kadang-kadang jangan sampai lupa dengan yang bengkok lah. Jangan lupa dengan yang bengkok. Atau jangan sampai merasa aku yang lurus, aku yang benar, jangan merasa gitu. Pokoknya yang penting ingatkan aja. Tahu itu bengkok, itu salah, itu termasuk maksiat, ingatkan itu aja. Kalau sudah asik dengan sahabat, jangan sampai lupa Allah SWT dalam keasikannya dengan sahabat itu. Apalagi tadi yang tipe ketiga tadi, sahabat dalam kesenangan saja. Tapi yang saya hormati, Nabi SAW mau mengingatkan pada para sahabat agar sahabat itu mau menegur sahabatnya atau temannya, mau menasihati, mengingatkan kalau sahabatnya berbuat bengkok, berbuat salah, berbuat maksiat. Ada kurang lebih 20 adab pergaulan dan persahabatan yang tertulis di sini. Ini kalau tak baca Arabnya kan lama banget. Arab arti apa itu lama banget. Tak baca artinya saja, dan tidak terlalu lama. Arab arti Arabnya lama. Tak bacakan Arabnya paling nggak mudeng, artinya saja. Adab dalam pergaulan. Yang pertama, mengutamakan teman dalam hal harta, benda. Maksudnya ini nanti ada cerita di belakang, ada cerita. Maksudnya ada satu saja makanan, sementara kita berdua dengan sahabat sama-sama belum makan. Nah, itu mengutamakan teman, mengutamakan sahabat dalam hal harta, dalam hal urusan makanan, urusan harta atau benda, utamakan sahabat. Ini adab etikanya begitu. Utamakan sahabat, utamakan yang lain. Hal-hal makanan cuma satu tok, hanya sepotong kue tok, padahal kita dua orang sama-sama lapar. Kamu aja yang makan, aku nggak apa-apa, aku masih kuat tok. Enggak, jangan, kita bagi dua ya, gimana, sama-sama separuh-separuh, bagi dua. Tidak langsung, ya kan punya aku, untukku saja, kamu nggak usah. Tidak ada begitu. Adab yang pertama adalah mengutamakan teman dalam hal harta, benda atau urusan makanan, jangan sampai pelit begitu. Yang kedua, membantu teman dengan jiwa yang ikhlas, secara langsung tanpa diminta, mau bantu tanpa nunggu diminta. Aduh, koncoku kita butuh bantuan kita, emangnya kita bantu kelihatannya butuh bantuan ini, kalau bantu tidak menunggu diminta, tapi namanya bersahabat, berteman, ya sebaiknya dengan ikhlas membantu, tidak menunggu diminta. Kalau menunggu diminta berarti tidak bersahabat ini, tidak berteman baik ini, hanya kenalan biasa saja. Yang ketiga, sebagai sahabat
yang bersahabat hendaklah bisa menyimpan rahasia dan menyembunyikan aib sahabat. Bersahabat kok buka-buka aibnya, malah diumbar-umbar di kata-kata itu koncoku, sahabatku senengane, kata elek membuka aibnya, ditutupi aibnya, tidak dibuka, sembunyikan. Koncoku tuh ngumpeti anu nih, punya istri simpanan di sana, punya double pacar sana. Nah, membuka-buka rahasia. Ini punya rekening ganda ini, yang satu rekening asli gaji murni, yang satu rekening dari suap sogokan dari yang orang-orang yang ingin minta bantuan padanya. Nah, itu kan namanya membuka rahasia atau mengumbar aib sahabat. Tidak boleh seperti itu. Kalau bersahabat jangan sampai membuka aibnya. Yang keempat, tidak menyampaikan cemooh orang kepadanya. Mas, mas, kata dia kamu itu sukanya, dia itu mengejekmu, katanya kamu itu sukanya menyembunyikan sandal orang. Mas, katanya kamu itu sukanya pinjam motor tapi nggak mau ngisi bensin, kalau udah habis kembalikan. Nah, dicemoohan dari orang disampaikan gitu, tidak menyampaikan cemoohan orang kepadanya, ke sahabat. Cukup diingatkan aja, tidak kata dia kamu itu, jangan seperti itu, tapi nasihati langsung aja. Sebaiknya kalau kita pinjam motor, ya kembali bersih, bensin diisi lagi. Jangan pinjam motor bersih, kembalinya kotor, bensinnya habis lagi. Itu kan nggak bagus seperti itu. Itu nasihat yang baik. Jadi tidak menyampaikan cemoohan orang. Yang kelima, memberikan pujian orang kepadanya. Seperti, Mbak, dia memujimu loh, dia katanya kamu itu, disampaikan baik-baik, pujian orang padanya sampaikan. Bu, kata ibu itu, kamu itu, ibu ini sukanya, hobinya dan seterusnya, yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik. Pujian orang sampaikan padanya. Tapi ya harus hati-hati, karena menerima pujian itu tidak gampang. Kadang-kadang pujian itu justru merupakan tamparan bagi kita. Kadang-kadang pujian itu justru merupakan duri yang membahayakan kita. Kadang-kadang pujian itu justru membuat riak kita, penyakit hati kita. Maka harus hati-hati menerima pujian dari orang itu. Nah, syukur-syukur kalau bisa memuji orang itu tidak langsung di hadapannya, kalau dia tidak kuat menerima pujian. Jangan-jangan tak puji langsung di depannya, timbul kesombongan. Jangan-jangan aku muji langsung di depannya, muncul sifat riaknya. Jadi pujian itu hati-hati yang memuji, dan hati-hati pula yang menerima pujian dari orang lain, karena kadang-kadang membahayakan. Yang keenam, penuh perhatian terhadap apa yang dibicarakannya. Kalau dengan sahabat kan ngomong baik-baik, berhadapan, ya tatap muka, berhadapan, memandang, saat menyampaikan sesuatu sambil mandang wajahnya, itu kan bersahabat seperti itu. Tidak bersahabat ngomong kok nggak enak, nggak mungkin lah bersahabat ngomong nggak enak, nggak menatap, malah membelakangi, atau malah berpaling darinya. Jadi tidak seperti itu. Yang ketujuh, etika bersahabat yang ketujuh ini, panggillah ia dengan panggilan yang disukai. Panggilan itu apa? Atau mungkin namanya kan lebih dari satu, panjang. Apalagi anak-anak sekarang kadang diberi nama oleh orang tuanya 4 nama, sehingga merepotkan guru menulis ijazahnya. Karena dalam ijazah itu harus ditulis nama lengkap.
panjang semuanya. Kalau namanya pendek kan enak, nama pendek. Misalkan namanya Teguh, nah kan pendek, gampang nulis ijazahnya. Nah kalau satu orang namanya panjang banget, yang 4 itu kan merepotkan guru yang nulis ijazah itu. Ya yang dari 4 nama untuk satu orang itu kadang-kadang ada satu panggilan yang dia sukai. Nah sebagai sahabat pilihlah panggilan yang dia sukai apa. Misalkan dia itu lebih senang dipanggil Jokowi daripada dipanggil Dodo, meskipun belakangnya namanya Widodo, tapi lebih senang dipanggil Jokowi daripada dipanggil Dodo, begitu kan? Maka pilih panggilan yang disukai, itu dan bersahabat. Yang kedelapan, memuji kebaikannya dan berterima kasih atas bantuannya saat berbuat baik. Makasih ya, kamu baik deh. Mudah-mudahan besok Allah nambah rezeki padamu, nambah sehat padamu, nambah soleh anak-anakmu dan seterusnya. Tapi kembali lagi saat memuji, hati-hati, kira-kira pujian yang kita sampaikan padanya itu berkenan atau tidak, membuat dia tambah sombong atau riya, atau dia bisa menetralisir, biasa aja lah, bukan aku, itu Allah yang melakukan, bukan aku. Nah, bisa menetralisir, terus istighfar, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan tidak terulang lagi pujian ini, bahaya membuat aku jadi sombong, itu ujub, takabur ataupun riak nih. Harus hati-hati. Jadi sombong, jadi riak, jadi takabur, ujub gara-gara pujian seseorang. Yang ke-9, etika bersahabat, membela kehormatannya di saat dia tidak ada, sebagaimana dia membela kehormatan dirinya. Tentunya sahabat kan dibela mati-matian, dibela apapun yang dilakukan dibela, kecuali memang betul-betul ketahuan melakukan kesalahan, baru ditegur, diingatkan, dinasihati. Kalau sahabat kita tidak jelas melakukan kesalahan, orang menuduh berbuat salah, ya kita membela sahabatnya, tentunya sahabat dibela sahabat. Yang ke-10 ada bersahabat, menasihatinya dengan lemah lembut. Nasihat disampaikan dengan lemah lembut, jadi disampaikan dengan arif, dengan bijaksana, dengan baik, yang bisa diterima dengan lembut, tidak dengan kasar, tapi dengan lemah lembut. 11, memaafkan ketika dia bersalah dan tidak malah mencaci makinya. Kalau dia bersalah dimaafkan, salah maafkanlah, maafkan, sahabat dimaafkan, nggak apa-apa, biasa aja, nggak apa-apa, maafkan. 12, mendoakannya di saat kita sedang berkholwat dengan Allah SWT, baik ketika dia masih hidup maupun sahabat itu sudah meninggal dunia. Kita mendoakan saat kita sedang berkholwat menyendiri dengan Allah SWT. Doakan sahabat kita, mudah-mudahan ya Allah berikan dia kesehatan, ya Allah longgarkan rezekinya, ya Allah bimbinglah dia dalam ketaatan padamu, ya Allah, semoga dia selalu bertakwa, istiqomah dalam ibadah, bisa meraih husnul khotimah, ya Allah. Doakan begitu terus, doakan yang baik-baik. Doa yang disampaikan saat tidak diketahui oleh sahabat kita itu adalah doa yang mustajab. Jadi beda dengan doa yang berhadapan langsung. Moga-moga kowe sukses, moga kowe lulus, moga kowe berhasil, semoga kamu diterima. Itu di hadapan langsung. Beda mustajabnya kalau doa itu dipanjatkan saat tidak ada dia, saat kita hanya bersepi dengan Allah SWT sendiri. Itu lebih mustajab, mendoakan sahabat saat bersepi sendiri dengan Allah SWT. 13, tetap setia kepada keluarga dan sahabatnya manakala dia sudah meninggal dunia.
Saya misalkan saya punya sahabat namanya si A. Si A itu punya sahabat baik, sahabat karib si B. Maka kalau si A sahabat saya itu meninggal dunia, ya gak apa-apa, saya bersahabat dengan si B, melanjutkan persahabatan si A dengan si B itu kita lanjutkan. Itu dalam artian sesama jenis, bukan remaja yang lawan jenis. Itu kadang-kadang bahaya, menimbulkan hal yang bahaya. Sahabat, bapak saya punya sahabat namanya Pak Sulaiman. Karena bapak saya meninggal, saya melanjutkan persahabatan bapak saya dengan Pak Sulaiman. Nah, itu melanjutkan persahabatannya, dilanjutkan persahabatannya kalau salah satunya sudah meninggal. Yang ke-14, ikut meringankan hajatnya, bukan memberatkan. Sahabat sedang punya hajat, punya kepentingan, punya keperluan, ayo bantu diringankan, meskipun hanya dengan sekedar tenaga saja, karena belum tentu mampu meringankan hajat dengan harta, belum tentu dengan ilmu, mampunya dengan tenaga, ya ringankan keperluannya dengan bantuan tenaga kita. Ya tak terus, tak wangi dengan tenaga. Yang ke-15, menghibur hatinya dari segala kerisauan. Hibur hatinya. Kalau sedang risau, sedang susah, sedang bingung, sedang gundah, ya kita menghiburnya sebagai sahabat, menghiburnya. 16, menampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang ia dapatkan. Tampakkan kebahagiaan atas kemudahan yang ia dapatkan. Dia senang, kita ikut nampak senang. Dia bahagia, kita ikut bahagia, tambah bahagia gitu. Jadi tidak menampakkan iri hati, tapi menampakkan kebahagiaan. Oh, dia sedang senang, sedang bahagia, kita ikut senang, ikut bahagia. 17, turut bersedih atas berita buruk yang menimpanya. Aku ikut berduka cita ya atas meninggalnya bapakmu, namun maaf aku kemarin tidak bisa ikut takziah karena jauh, posisiku sedang ada di sini, sedangkan posisi yang meninggal almarhum ada di daerah sana, di luar pulau sana. Aku kan berat di sana, aku ikut mendoakan aja, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal baiknya, dan mendapatkan nikmat kubur, dimudahkan dalam masuk dalam surganya Allah SWT. Nah, itu dalam hal turut berduka ketika ada berita buruk yang menimpanya. 3 lagi, yang 18, menyembunyikan dalam hati apa yang dia sembunyikan sehingga dia benar-benar setia lahir dan batin. Dia menyembunyikan sesuatu dalam hati, ya kita akan menyembunyikannya. Kita rahasia ya, rahasia kita berdua loh, jangan disampaikan kemana-mana loh. Ini untuk kita berdua saja yang tahu. Ya, itu bersahabat begitu. Jangan sampai yang lain. Ternyata sahabatnya mengingkari, lah mengkhianati. Jangan bilang siapa-siapa ya, coba-coba yo aku, nah bahaya itu. 19, mendahulukan mengucapkan salam jika bertemu. Ini dilakukan para sahabat Nabi SAW kalau berjumpa dengan sahabatnya, rebutan mengucapkan salam lebih dahulu. Jadi misalkan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ketemu dari jauh, siapa yang melihat duluan akan mengucapkan salam lebih dahulu. Siapa yang tahu duluan akan mengucapkan salam lebih dahulu. Kadang-kadang sama-sama tahu bareng, ucapan assalamualaikumnya bareng, assalamualaikum, sama-sama menjawab waalaikumsalam, sama-sama bareng, ya, begitu. Rebutan mendahului mengucapkan salam. Ini etika dalam bersahabat, karena Rasulullah juga mengajarkan pada para sahabat yang memberi salam itu sunnah, yang menjawab salam wajib, tapi pahalanya lebih banyak yang sunnah, yang memberi salam daripada yang menjawabnya.
maka sahabat rebutan pengen dapat pahala yang lebih banyak, meskipun yang sunnah tapi pahalanya besar daripada yang wajib. Terakhir, melapangkan majelis untuknya, membantunya ketika berdiri dan diam ketika dia bicara dan selesai. Silakan monggo, sini aja, sebelah sini. Saya sudah sengaja melapangkan tempat duduknya. Sini, monggo silakan saya sini. Masih longgar sini. Itu bentuk persahabatan yang baik. Bapak Ibu saya hormati, ada satu cerita ini, kisah singkat tentang persaudaraan. Ibnu Jauzi rahimahullah menulis sebuah kisah. Ada seorang laki-laki dari Baghdad bernama Abdullah. Pada musim haji, ia hendak menunaikan ibadah haji dan membawa titipan dari tetangganya uang sebesar 10.000 dirham. Paman yang pamannya. Abdullah, ya Abdullah, aku titip uang 10.000 dirham ini ya, 10.000 dirham. Nanti ini pesan pamannya nih, sampai di kota Madinah, berikan uang ini kepada orang yang paling miskin di Madinah. Nah, coba anjingnya di TV, kira-kira berat gak titipan itu? Pesannya gitu kok, titip uang 10.000 dinar, pesannya berikan pada orang yang paling miskin di Madinah. Bahkan susah, sampai di Madinah nyari-nyari toh, yang paling miskin mana di Madinah itu, nyari terus sampai ke perkampungan yang paling miskin mana, ditunjukkan oleh seseorang, situ loh kampung situ, itu rumahnya si A itu yang paling miskin. Ketok pintu, assalamualaikum, keluar yang punya rumah. Assalamualaikum, wahai fulana, aku dapat titipan dari paman, aku Abdullah dari negeri sana, dapat titipan dari pamanku 10 dinar, pesen 10.000 dinar, pesen dari pamanku untuk disampaikan kepada orang paling miskin di Madinah ini. Kabarnya Anda yang paling miskin di Madinah ini, kabar orang itu di kampung sini, tolong terima ya uang ini. Apa jawabannya? Enggak, bukan aku yang paling miskin, tapi itu depan rumahku itu yang paling miskin, berikan pada dia saja. Masya Allah, persahabatan yang luar biasa itu. Kalau kita yang terima, langsung terima aja, itu enggak persahabatan karena Allah luar biasa. Bukan aku yang paling miskin, dia depan rumahku yang paling miskin ini. Bingung toh yang bawa uang tanya-tanya katanya paling miskin ini, kok dia nggak menerima, ditunjukkan rumah depannya, pindah ke rumah depannya, ketuk pintu, salam, sampaikan lagi seperti tadi, titipan uang 10.000 dirham, dirham dari pamannya untuk sebagian orang paling miskin. Jawabannya sama, bukan aku yang paling miskin, dia depan rumahku itu yang paling miskin. Nah, bingung lagi, minta sampaikan pada siapa ini, kok dua-duanya nggak mau menerima semuanya. Ya udah, dipanggil dua-duanya, dikumpulkan, akhirnya keduanya sepakat untuk dibagi dua. Akhirnya alhamdulillah sepakat dibagi dua antara orang-orang miskin tersebut. Itulah contoh persahabatan yang dilakukan karena Allah SWT, sahabat untuk urusan akhirat, sehingga tidak dengan serta-merta, wah rezeki nomplok ini, kalau memang rezeki tidak kemana, mesti rezekiku ini 10.000 dirham untukku ini, dia nggak dapat, aku yang dapat, nggak begitu. Sahabat tentunya akan berbagi urusan harta, dahulukan teman, dahulukan sahabat, dahulukan orang lain, urusan harta kita belakangan. Bapak Ibu saya hormati, itu
arti dari kitab yang saya baca malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bila ada kurang atau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan wal asri bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.